Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Majelis GKJ Kemuliaan mengaturkan selamat berhimpun kepada seluruh keluarga untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah ketiga secara streaming. Dan kami tetap mengingatkan agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Namun sebelum kita bersama-sama memulai dalam ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan pokok-pokok berita gereja sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman Alkitab Jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 pukul 19.00 WIB dipimpin oleh Saudara Diki Rivaldo SSI. Untuk itu mohon perhatian bagi seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Yang kedua, mengenai celengan Paskah dapat diserahkan kepada gereja pada jam kerja, yaitu hari Rabu, Jumat, dan Sabtu, atau dapat menghubungi majelis komsel masing-masing untuk dapat diambil oleh majelis untuk diserahkan ke gereja. Selanjutnya, terkait dengan kejadian bencana alam di Nusa Tenggara Timur, Gereja Kristen Jawa Kemuliaan akan memberikan bantuan dana melalui sinode. Untuk itu bagi seluruh warga jemaat yang akan berpartisipasi dipersilakan untuk mentransfer melalui rekening GKJ Kemuliaan atas nama Ana Kristianti BA dengan nomor rekening sebagaimana tertera dalam berita gereja yang telah di-share di grup. Selanjutnya, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan Hartanto SSI yang menyampaikan firman dalam ibadah pada hari ini. Juga kepada para petugas lektor, kantor, song leader, dan tim multimedia majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati atas pelayanannya. Demikian beberapa berita gereja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, marilah kita masuk pada ibadah. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait ke-1. Kristus bangkit soraklah. Bersyukur
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, inilah waktu kita untuk mengakui pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan untuk pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Tuhan untuk kita semua dalam rangka mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Untuk dapat mengasihi Tuhan dan diimplikasikan dalam hidup kami bersama, sangat berat dan sulit ya Allah. Akan tapi kami yakin ada kuasa Tuhan yang menguatkan, memampukan kami untuk kami dapat berubah dan mengubah kehidupan kami. Untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu ya Allah. Tuntun sertai kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan dari syukur kita atas pengakuan dosa kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di Cahyamu. Ya Allahku di cahyamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putra-Mu-lah selamanya, calonku ke tahta-Mu. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, dan inilah berita anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua, yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama A. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama A. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur dan juga ungkapan kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat bersama-sama di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kamu adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang itu di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 4 yang akan kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku bersama
Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Injil Lukas ayat pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, hari ini sudah melewati 2 minggu kita merayakan sukacita Paskah. Apakah suasana sukacita kebangkitan Yesus masih dapat kita rasakan, masih dapat kita hayati di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi? Ibu Bapak Saudara, bacaan kita saat ini juga kembali Tuhan Yesus menyapa para murid dengan ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Sehingga saya mengajak flashback mencoba untuk menghayati bagaimana kehidupan
murid Yesus saat itu. 2 minggu berturut-turut ternyata apa? Suasana yang belum damai juga muncul di dalam kehidupan para murid. Sehingga ungkapan damai sejahtera di minggu ini kembali dikuatkan oleh Yesus. Inilah Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama dapat kita lihat. Nampaknya sesuatu hal yang begitu berat, yang begitu membuat kita takut, yang mengerikan, bahkan menjadikan traumatis di dalam kehidupan, tidak serta-merta dapat berubah sedemikian rupa untuk menjadi satu hal atau bentuk yang bahagia gitu ya. Butuh apa? Waktu dan proses. Buktinya apa? Bacaan kita. 2 minggu berturut-turut ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kepada siapa? Para murid saat itu. Yang nampaknya Tuhan Yesus mengetahui tidak mudah untuk dapat melupakan, menghilangkan apa yang mereka lihat sendiri, peristiwa salib. Bahkan kematian Yesus. Meskipun mereka juga menyaksikan akan kebangkitan Yesus minggu lalu. Dan bahkan sampai saat ini juga gitu ya. Sehingga Tuhan Yesus juga mengungkapkan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Gitu kan? Ternyata inilah juga yang kadang bahkan sering dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan sudah menjawab doa kita, meskipun Tuhan sudah hadir di dalam setiap perkara kehidupan kita, bahkan kita dapat melepaskan itu semua, bahkan kita sudah dapat meliwati itu semua, ternyata apa? Saat ada pergumulan, saat ada masalah, keraguan-raguan itu kembali muncul. Sehingga tepat kalau berulang-ulang Tuhan Yesus harus menyapa dengan ungkapan damai sejahtera, damai sejahtera. Karena kita manusia yang lemah. Karena murid saat itu pun lemah. Inilah juga dalam kehidupan kita bersama. Mengapa di tengah pandemik bukan berarti serta-merta gereja tutup, nggak ada ibadah sama sekali. Oh enggak. Kita belajar untuk dapat menyapa umat. Dengan ibadah-ibadah, dengan renungan-renungan, dengan PA-PA. Untuk apa? Tadi membuat damai sejahtera. Yang apa? Yang dalam tekanan kehidupan, kadang bahkan sering damai sejahtera itu sirna. Padahal Allah selalu hadir untuk memberikan damai sejahteranya. Ingat ya, minggu lalu kita juga melihat damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan itu dilanjutkan dengan ungkapan pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, saat ini aku pun mengutus kamu. Nah ini dia, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ternyata apa? Bagian yang kedua. Damai sejahtera itu harus dibagikan. Harus diwartakan. Disampaikan. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Sehingga bagian-bagian yang kedua kita, ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah ini yang menarik, bagian yang kedua. Harus diwartakan, mulai dari Yerusalem, karena kamu adalah saksi. Ya, Yerusalem. Peristiwa yang begitu berat yang terjadi. Maka di Yerusalem inilah terlebih dahulu harus ada pemulihan. Dan kamu adalah saksi. Ibu Bapak sudah kasih Tuhan Kristus. Bagian yang kedua. Yang menarik. Harus Yerusalem. Harus apa? Insight dulu. Insider. Orang-orang terdekat kita dulu yang harus dipulihkan. Yang merasakan banyaknya traumatis. Yang merasakan banyaknya ketakutan, yang merasakan banyaknya kekecewaan mungkin yang kita alami. Mungkin karena diri kita. Sehingga dari Yerusalem inilah terlebih dahulu dipulihkan di dalamnya. Karena apa? Karena kamu adalah saksi. Karena ibu bapak saudara dan saya adalah saksi akan karya pemulihan. Karena ibu bapak saudara dan saya adalah saksi akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Maka di dalam kehidupan keluarga kita terlebih dahulu, Yerusalem kita harus dipulihkan di dalamnya. Karena kita adalah saksi.
Kita yang sudah merasakan karya keselamatan itu, karya kebangkitan Allah. Namanya seorang saksi atas karya keselamatan yang Tuhan berikan. Ungkapan saksi ini identik dengan dunia hukum. Yang berarti apa? Dia melihat, mengetahui akan suatu peristiwa. Ya kalau begitu kan saat Tuhan Yesus bangkit saya nggak ada di peristiwa itu. Ya memang. Ibu bapak saudara dan saya nggak ada di situ. Akan tetapi ibu bapak saudara dan saya lah yang merasakan akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Ibu bapak saudara dan saya tidak ada di situ. Akan tetapi kita sudah merasakan karya pemulihan yang Tuhan berikan. Maka disinilah tugas kita. Bukan untuk mengkristenkan, enggak. Akan tetapi coba contoh Tuhan Yesus berikan di sini. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Nah, pertobatan dan pengampunan dosa. Karena sulit orang untuk dapat bertobat. Dan tidak hanya itu. Pengampunan dosa berarti apa? Jangan sampai kita diajak untuk menyalahkan diri sendiri. Oh, karena iman kamu lemah. Oh, karena kamu nggak percaya. Oh, tidak. Kita ingat khotbah minggu lalu. Saat Thomas tidak percaya. Yang itu sangat mendasar. Keyakinan ataupun yang terkait dengan kepercayaan kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi? Meskipun dia tidak percaya. Di 2 minggu awal. Para murid tetap merangkul. Para murid yang lain tetap hidup bersama dengan dia. Ini dia ibu bapak saudara Kristus. Pertobatan. Karena banyak orang yang tidak merasa bersalah. Padahal banyak hal yang sudah dilakukan menyebabkan orang terluka. Dan juga apa? Pengampunan dosa. Karena banyak orang yang akhirnya menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan orang lain. Untuk banyak hal. Dalam setiap perkara kehidupan. Sehingga Yesus hadir. Kita diutus Tuhan untuk mewartakan pertobatan. Dan juga ada karya pengampunan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Saat kami sudah merasakan karya keselamatan melalui kebangkitan Yesus, kami diajak untuk menjadi saksi. Dan saksi ini pun harus membawa berita. Berita akan karya pertobatan dan juga pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Tuntun kami
untuk kami dapat mewartakan melalui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Tuhan, dalam kesempatan saat ini kami ingin berdoa untuk keberadaan umat-Mu di GKJ Kemuliaan ini, dari Komisi Anak sampai dengan Adi Yuswo, dalam tugas pelayanan kami di tengah pandemik. Tuntun sertai kami, sehingga kami dapat dan mampu untuk dapat mengemban tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Sehingga meskipun umat-Mu masih beribadah di rumah, iman kami terus terpelihara di dalamnya. Kami juga berdoa untuk para majelis dalam mengupayakan kehidupan berjemaat kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam cita kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pemanggilan pendeta. Yang tahap awal pra-orientasi sudah dilalui, akan masuk ke depan nanti orientasi. Kami berharap semuanya dapat berjalan dengan baik. Ada saling perkenalan satu dengan yang lain, sehingga ini selalu kami dukung dalam doa. Jikalau Tuhan menghendaki, semua akan terlaksana di dalamnya. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan-Mu proses ini. Baik kami sebagai jemaat maupun saudara Diki yang berproses di tempat ini ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk menghadapi pandemik ini, baik dengan bantuan-bantuan kesehatan maupun vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Kami berdoa ya Allah, ini menjadi jalan untuk kehidupan kami semakin jauh lebih baik lagi. Inilah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 365C, bait yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk beribadah sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mengaturkan persembahan dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau terima dan kuduskan, dan dapat mendukung pelayanan di GKJ Kemuliaan dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan pengelolaan persembahan ini dalam tangan kasih-Mu. Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari bala jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut Diko saja Tuhan. Dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi Yesus, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Ada kuasa Roh Kudus Allah yang memampukan menguatkan kita, sehingga kabar berita mengenai pertobatan serta pengampunan dosa, kita dapat mampu untuk mewartakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari kepada banyak orang. Oleh sebab itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan, Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini dari GKJ Kemuliaan. Kiranya mulai tema hari ini, bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya, kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.